terlalu ramai karena fokus OPD ini kita jelaskan satu persatu. Iya. OPD ini jelaskan nih, misalkan data apa nih, data realisasi apa, kita lihat datanya, kita cek, OPD sudah menanggapi, langsung kita ketik apa progresnya, apa kendalanya, terus data itu ada nggak korelasi dengan OPD lain, kita sinkronkan. Ketika ada data kita matchkan, apakah data itu sesuai juga dengan data yang OPD. Kan kita ada akumulasi data nih, data itu terintegrasi di misalkan di BPKD nih. Ketika data di sana kita rekod dengan data OPD-nya sesuai nggak? Iya. Sesuai jenis kegiatannya, misalkan sesuai jenis nilainya. Tuh. Kita sinkronkan semua dengan OPD terkait sehingga tadi apa kita serius untuk bahas itu karena mengingat percepatan itu sehingga keseriusan tadi pun kita sampai nggak pakai mic saking seriusnya itu agar langsung ini ya tanya jawabnya langsung. Jadi kalau pakai mic kan repot, mic harus keliling. Iya. Langsung tanya jawab. Jadi gimana OPD ini ada kaitannya? Oh, kami menunggu data OPD ini, misalkan kita dari BPKD menunggu OPD ini belum sampai. Oh, gimana OPD ini tanggapannya? Oh, ini masih ada kekurangan data, ada apa data yang tidak sama sampai sejauh itu, sehingga kita fokus untuk itu dalam rangka memang kita finalkan data itu sehingga clear data di masing-masing OPD dengan data rekap kabupaten itu sama. Iya. Sama angkanya, sama jenisnya, sama kegiatannya, nah itu yang akan disampaikan ke KPK. Karena data kabupaten nih yang diminta. Sedikit Itu saya seperti itu ininya. minta tanggapan juga dari Bang Iwan karena salah satunya saya yang agak emosi tadi. Itu memang tertutup atau kok untuk bisa disaksikan oleh publik, keterbukaan informasi publik, terutama media kan? Ya, rapat koordinasi pertama pada hari Rabu. Tanggal 8 Juli tahun 2026 jam 08.30 di ruang rapat sekda. Ini dihadiri oleh para kepala perangkat daerah dan pejabat atau tim teknis yang menangani MCSP KPK di masing-masing perangkat daerah. Ini dibahas pemenuhan datanya, terus hasil dari ini terus kita bagi per OPD pengampuan sehingga dari data ini yang awalnya ada hanya beberapa OPD ternyata berkembang kembang dengan OPD terkait misalkan data-data yang lain kan ada kaitan dengan OPD lain sehingga pada hari ini OPD terkait itu diundang dalam rangka pemenuhan progres karena progres pemenuhan data ini kan maksimal 24 Juli tuh. Sampai dengan saat ini kan tanggal 16 ya. Kita sejauh mana sih progresnya? Hari inilah. Kita buka satu persatu data apa yang diminta, apa yang sudah disiapkan. Kita cek judulnya, kita cek isinya, satu persatu kita lihat sehingga rapat ini yang sifatnya serius, penting ya serius untuk membedah dokumen permintaan dan dokumen-dokumen sudah dipenuhi oleh beberapa OPD. Mana yang sudah terpenuhi sesuai dengan permintaan, mana yang sudah dipenuhi tapi tidak sesuai atau belum sesuai dengan permintaan, mana yang belum terpenuhi sesuai dengan permintaan. Kita cek satu persatu item data itu, kita cek satu persatu terkait dengan OPD pengampunya, kita sinkronkan semua. Makanya tadi kita bahas di situ. Makanya yang terkait di rapat teknis tadi itu yang terlibat aja. Itu terlalu sempit, jadi sudah penuh sesak, akhirnya hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan masuk. Tapi sebenarnya kalau untuk media masuknya sebenarnya tidak masalah, cuma kebetulan memang ruangannya tidak memadai. Pertama, yang kedua mungkin ada beberapa yang mungkin nggak serap di hati Bang Hendra atau Bang Ali, tapi secara instansi ya mohon dimengerti karena itu memang namanya manusia lah ya. Manusia itu mungkin ada beda persepsi atau gimana, mohon dimengerti aja karena memang ini sebenarnya tidak ada keluar dari jalur hukum, tidak ada, sesuai dengan tugas mereka juga masing-masing. Ini hanya rakor, bukan sosialisasi, bukan bimtek, bukan aja sih Bang Hendra.
Ini tadi itu rapat koordinasi teknis, Hmm. bukan sosialisasi, bukan fintech, bukan pelatihan, bukan workshop, bukan aktivitas lapangan lainnya, tapi tadi rapat teknis terkait OPD-OPD yang diminta data KPK di OPD-OPD itu. Ya, Apa? Ya, Cukup ya? cukup. Cukup. Oke, terima kasih Pak atas segala tanggapannya. Kita undangan yang masuk, silahkan konfirmasi ke Irfan 5. Posisi Irfan 5 kan di dalam nih. saya di dalam mimpin Ya. rapat. Kecuali kalau kami disuruh masuk, ya Saya kan? mimpin rapat ya. Bahasa dia. Saya nggak bisa menjawab, Pak. Ya, kesannya kami merasa sedikit kecewa sih, Bang. Seperti apa tanggapan Bang Iwan terkait masalah itu, Bang? Ya kalau data bisa kita perlihatkan ya, data siapa yang hadir, terus dasar kami rapat tadi ini, KPK boleh dilihat. Jumlahnya berapa Bang tadi Bang? Yang hadir? Tadi undangannya, kita lihat undangannya, tadi itu yang kita hadirkan sih 24, tapi OPD-nya. Yang hadir tuh ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Bisa contoh di BPKD yang hadir 3 orang. Berarti total berapa orang Bang? Semua? Total 5 sekian ya. 80-an? Saya kebetulan tadi belum lihat 40? Apa 55 Bang? Belum lihat, saya belum lihat administrasi ini ya. Saya selesai pimpin itu, kemudian PR hari ini tuh kan belum tuntas nih. Ini belum tuntas. Jadi atas rapat hari ini masih ada koreksi selisih angka, masih ada koreksi pemenuhan yang belum 100%. Karena pemenuhan itu punya ini masing-masing kan, punya di folder masing-masing. Iya. Folder 24 yang dipenuhi, yang diminta 4 data nih. Yang sudah terupload, yang sudah disiapkan berapa data. Kan mestinya kalau yang diminta 4, yang dikirim 4. Iya. Sinkron kan? Yang diminta AB, yang dikirim harus AB. Jangan AC, kan harus sinkron. Iya. Nah, gitu. Kita cek satu persatu. Sehingga atas kekurangan ini menjadi PR ya, menjadi komitmen perangkat daerah untuk menindaklanjuti dimulai hari ini, siang ini, Iya. sampai dengan beberapa hari ke depan. Nanti beberapa ke depan kita monitoring juga sejauh mana, sehingga sebelum tanggal ditetapkan oleh KPK, yaitu tanggal 24 Juli 2026, sebelum itu kita sudah kirimkan data melalui PIC KPK itu, PIC. Pak Rusfian namanya, PIC sana, untuk menjawab surat permintaan surat dari KPK itu. Tiga, Pak Irban. 5, Pak Iwan. Terkait dalam hal kegiatan tadi rakor di aula Inspektorat Lampung Selatan ini, kami kan tadi sedikit agak kurang sinkron atau seperti ada yang dihambat lah begitu ya dari pihak staf Irban 5 sendiri. Bagaimana tanggapan Bang Iwan sendiri selaku Irban 5? Mungkin saya jelaskan dulu ya terkait kegiatan hari ini. Hari ini kami itu ada agenda kegiatan jam 9 tadi ya, dari Inspektorat terkait progres tindak lanjut atas surat KPK nomor B, biar jelas ya, 4002 garing KSP titik 00 garing 70 strip 73 garing 06 garing 2026 tanggal 30 Juni 2026. Hal permintaan data dalam rangka monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi pada pemerintah daerah. Atas surat ini kita diminta untuk memenuhi data dukung permintaan data yang mereka minta agar dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2026 melalui tautan yang sudah disiapkan mereka. Surat ini tujukan untuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota Selampung. Selampung. Data-datanya ada 17 item data. 17 item data ini terdiri dari data 2024, data 2025, dan data 2026. Jadi banyak datanya. Nah, dari data-data ini kemudian di Inspektorat
yang katanya lagi rakor. Tapi nggak tahu nih rakornya tertutup atau bagaimana. Nggak ngerti kita. Oh, ternyata ada plat BG juga ya. Yang ke Inspektorat Lampung Selatan nih. Siapa ini kira-kira BG ini? Dari Palembang ini. Ini DS 1154D. OPD masuk deh. OPD ya. Iya, tidak. Iya. Wow. Nggak boleh ya? Kayaknya tutup. Nggak boleh ya? Ayo. Kak, bikin aja ya, Kak ya. Ini acara apa sebenarnya? Apa singkatannya? Kamu yang nggak hadir Kak di sini. Dari Udah banyak bang, izin bang, nanti yang ngasih ini Iban Adil. Kok ini? Ini kata siapa ini? Ya, Ari Arianti. Kawan dan bertanyakan ini kan kegiatan birokrasi ya, kan. maksudnya dia suaranya satu. Gitu. Dasarnya apa, Mbak? Jadi Dasarnya kami nggak bisa melihat data ini Kak ya, siapa yang hadir. Dasarnya apa? Ya, Dasarnya apa harus ngelihat data itu melalui Pak Irban? Dasarnya apa? Apa perintah dari Irfan atau di mana? Bu Ari, dasarnya apa? Anda diajarin tidak transparan ya, Bu Ari? Anda kan diajarin tidak transparansi berarti kepada publik. Terus. Pak Ainul Fajri, Ya. SOS. Pak Ainul, Ya ya. Anda kan pemerhati ya, baik di lingkungan Pemkab Lamsel, berikut pemerintahan yang lainnya ya. Dalam hal ini Pak, ada suatu kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan yang kian belum terdapat transparansi terkait dengan rakor ataupun di bidang anggaran-anggaran di Lampung Selatan ini terutama. Ya, Bagaimana menurut Pak Ainul Fajri sendiri selaku apa? yaitu kegiatan yang sangat bagus. Itu kan kegiatan memang dirancang khusus untuk memonitor ataupun menyurvei sekaligus untuk pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Artinya sebelum terjadi korupsi di lingkungan Pemkab Selatan itu pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kegiatan MCSP ini mencegah terjadinya hal-hal tindak-tindak pidana korupsi, minimal mengurangi lah itu tujuannya. Ya itu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Artinya di sini kegiatan ini harus dilakukan secara transparan lah, tidak boleh ditutupi. Kalau ada media yang meliput, silakan aja kok. Ini cuma pencegahan nggak masalah. Malah yang lebih bagus diundang media itu, jangan dihalangi. Ya. Kita akan membina para pejabat yang diduga mungkin dulunya banyak terjadi korupsi. Betul. Nah, kenapa terjadi di Lampung Selatan kegiatan MCSP ini? Karena mungkin dianggap KPK di sini juga dulu banyak terjadi korupsi ya, kita tahu lah. Nah, banyak terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar kedepannya korupsi di Pemkab Lampung Selatan ini tidak terulang, minimal berkurang lah frekuensi korupsinya untuk pejabat di Lampung Selatan. Nah, malah ini seharusnya mungkin bukan hanya pihak eksekutif aja, legislatif juga ke depannya bisa diadakan hal seperti ini. Karena dulu juga pernah diadakan di Rumah Sakit Bobajar, saya sendiri dulu pernah ikut
hadir di dalamnya. Kenapa ini kok pihak media dilarang untuk meliput? Karena tanya ini, ada apa? Yang kita khawatirkan jika terjadi hal-hal yang kita inginkan, misalkan bagaimana kalau tim KPK dengan PMK main mata, kita nggak tahu kan itu. Nah, itu yang harus kita jaga sebenarnya. Kalau itu sudah terjadi, nggak ada guna dong kegiatan ini. Nah, makanya harus transparan. Gitu. Terkait dalam hal ini Ketidakseriusan. iya, dan juga pihak terkait lainnya di bidang penanganan hukum ini. Kalau kita serius, kita transparan aja kok, gak ada masalah. Iya. Benar-benar kita mau berantas akar-akarnya. Nah, sekarang ini kan yang dibutuhkan, yang ditunggu rakyat masyarakat itu kan pencegahan korupsi. Ya. Karena kemana uang rakyat selama ini? Kemana pajak-pajak kita selama ini? Kemana dana-dana desa yang katanya melakukan tidak pidana harus diadakan pengembalian dana? Itu kan kurang jelas juga kemana dana anggaran tersebut. Dulu pernah dikatakan dikembalikan ke kas desa. Kita cross-check nggak jelas. Kas desa di Pemkab. Nah, ini kan nggak jelas. Ini akibat tidak transparansinya. Nah, jadi dana sitaan, dana pengembalian itu jadi nggak jelas dong kalau nggak transparansi. Nah, kedepannya awak media itu punya hak lah untuk meliput dan dilindungi undang-undang pers supaya dilibatkan dalam hal ini. Ini kan kegiatan positif, Betul. niat baik dari pemerintah untuk memberantas korupsi, terutama di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Kenapa nggak kita didukung semua pihak? Iya. Kalau ada gelap-gelap main mata gitu, tutupan, ada orang nggak boleh masuk kan mengandung kecurigaan. Iya. Ada apa ini kan Iya. misalkannya masyarakat? Serius enggak kita memberantas korupsi? Iya. Mengapa harus tertutup gitu ya? Iya. Kegiatan di Lampung Selatan ini kan kita tahu APBD ini dari tahun ke tahun nggak ada tambahan, nggak ada anggaran, hanya 2, sekian triliun aja. Karena memang kalau anggaran nggak berjalan mulus, terkadang anggarannya ini tersisa terus. Ya pihak dari pusat juga malas mikirin anggaran. Iya. Akibat tidak transparansi segala macam itu kan. Karena dulu juga pernah kejadian di keuangan sampai saldo menyisa di tahun anggaran berikutnya nggak terpakai kan, karena penyalurannya itu kan nggak profesional. Jadi anggaran banyak yang nyangkut di keuangan. Akibatnya apa? Anggaran kucuran dari pusat juga akhirnya kan tidak tersalurkan, hanya ngendap di keuangan. Kalau itu kan yang korban masyarakat juga. Iya. Pihak tertentu ada yang memang tidak punya hak untuk menjustice masyarakat, itu kan pihak aparat hukum. Ya, termasuk pihak inspektorat juga kan beliau nggak punya hak untuk menentukan salah apa enggaknya orang, tapi minimal dia punya hak untuk menyelidiki dari mana asal-muasal dana segala macam itu kan. Iya. Dari data itulah seharusnya kalau ada data yang pantas itu langsung diserahkan ke PH, ke Kejaksaan, ke KPK, dan aparat hukum lainnya. Ya, saya kira begitulah. Jadi kita juga sebagai masyarakat Lampung Selatan merasa puas ya ada transparansiannya gitu ya. Dan tidak memiliki hal-hal negatif seperti ada duga-dugaan korupsi gitu ya. Pikiran yang buruk lah. Kalau gini kan tanda tanya. Iya, karena tidak transparansi itu tadi ya. Itu tadi jangan dihalang-halangi dong media. Baik. Ya, undang-undang. Siap. Baik. Terima kasih Bang Inul atas segala tanggapannya. Sama-sama. Kalau ini diliput media, informasi atau kegiatan SP ini kan bisa sampai ke bawah, camat, kepala desa, bukan sebatas hanya OPD aja. Yang dinaungi oleh Inspektorat Lampung Selatan begitu Ya, maksudnya. itu kan lebih efektif dia. Ya. Kalau media dilarang, Nah, dalam undangan terlampirkan sekitar 24 kepala OPD deh Bang, dan sekretaris DPRD. nah, ini kan monitor ya, controlling, survei, kan tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Kan mencegah lebih baik toh daripada sudah korupsi lantas ditangkap segala macam begini, proses hukum segala macam, perlu biaya juga kan negara. Kan ini bagus efektif. Ya kenapa tuh dibatasi? Nah, kalau media masuk ikut hadir kan informasi tersampaikan ke semua pemangku pelaksana kegiatan, dari mulai aparat desa sampai ke camat, sampai ke
segala macam yang terkaitan dengan kegiatan lah, termasuk kepala puskes segala macam itu kan bisa tahu kalau dia dilibatin dengan dibatasi. Lantas jika pimpinan tingginya seperti itu juga bagaimana, Bang Inul? Seperti ini- Bupati Lampung Selatan dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Kita sebatas ngasih masukan lah, kalau yang akan datang ya, lebih terbuka lah, ya artinya disertakan media ke situ. Kenapa kan kalau tidak disertakan malah mengundang pertanyaan kan, mengundang kecurigaan ada apa ini. Ya, bahkan tadi kan dihadiri oleh Kasbang Pol Lampung Selatan. Iya, apalagi Kasbang Pol itu ada data semua NGO, Ya. organisasi pemerintah ada di sana. Kenapa ya minimal kalau nggak semuanya di keterbatasan ruangan perwakilan ya atau ketua-ketuanya saja kan lebih efektif. Ya. Ya. Dan semestinya transparansi utamanya ya. Yang utama kan itu Ya, pasti Baik, Bang Inul. mereka penyelenggara negara, penegak hukum, ya harus bersama dong Ya. berjuang untuk menjaga uang rakyat, jangan asal-asalan aja. Ya, oke. Ya. Baik, Bang Inul. Di 11 orang. Karena memang ramai, terlalu ramai karena fokus OPD ini kita jelaskan satu persatu. Iya. OPD ini jelaskan nih, misalkan data apa nih, data realisasi apa, kita lihat datanya, kita cek, OPD sudah menanggapi, langsung kita ketik apa progresnya, apa kendalanya, terus data itu ada nggak korelasi dengan OPD lain, kita sinkronkan. Ketika ada data kita matchkan, apakah data itu sesuai juga dengan data yang OPD. Kan kita ada akumulasi data nih, data itu terintegrasi di misalkan di BPKD nih. Ketika data di sana kita rekod dengan data OPD-nya sesuai nggak? Iya. Sesuai jenis kegiatannya, misalkan sesuai jenis nilainya. Tuh. Kita sinkronkan semua dengan OPD terkait sehingga tadi apa kita serius untuk bahas itu karena mengingat percepatan itu sehingga keseriusan tadi pun kita sampai nggak pakai mic saking seriusnya itu agar langsung ini ya tanya jawabnya langsung. Jadi kalau pakai mic kan repot, mic harus keliling. Iya. Langsung tanya jawab. Jadi gimana OPD ini ada kaitannya? Oh, kami menunggu data OPD ini. Misalkan kita dari BPKD menunggu OPD ini belum sampai. Oh, gimana OPD ini? Tanggapannya. Oh, ini masih ada kekurangan data. Ada apa? Data yang tidak sama sampai sejauh itu. Sehingga kita fokus untuk itu dalam rangka memang kita finalkan data itu sehingga clear data di masing-masing OPD dengan data rekap kabupaten itu sama. Iya. Sama angkanya, sama jenisnya, sama kegiatannya, nah itu yang akan disampaikan ke KPK. Karena data kabupaten nih yang Jadi diminta. sedikit Itu saya seperti itu ininya. minta tanggapan juga dari Bang Iwan karena Tanya. salah satunya saya yang agak emosi tadi. Itu memang tertutup atau kok untuk bisa disaksikan oleh publik, keterbukaan informasi publik, terutama media kan? Ya, rapat koordinasi pertama pada hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2026, jam 08.30 di ruang rapat sekda. Ini dihadiri oleh para kepala perangkat daerah dan pejabat atau tim teknis yang menangani MCSP KPK di masing-masing perangkat daerah. Ini dibahas pemenuhan datanya, terus hasil dari ini terus kita bagi per OPD pengampuan sehingga dari data ini yang awalnya ada hanya beberapa OPD ternyata berkembang. Tiba kembang dengan OPD terkait misalkan data-data yang lain kan ada kaitan dengan OPD lain. Sehingga pada hari ini OPD terkait itu diundang dalam rangka pemenuhan progres karena progres pemenuhan data ini kan maksimal 24 Juli tuh. Sampai dengan saat ini kan tanggal 16 ya. Kita sejauh mana sih progresnya? Hari inilah. Kita buka satu persatu data apa yang diminta, apa yang sudah disiapkan. Kita cek judulnya, kita cek isinya, satu persatu kita lihat sehingga rapat ini rapat
yang sifatnya serius, penting ya serius untuk membedah dokumen permintaan dan dokumen-dokumen yang sudah dipenuhi oleh beberapa OPD. Mana yang sudah terpenuhi sesuai dengan permintaan, mana yang sudah dipenuhi tapi tidak sesuai atau belum sesuai dengan permintaan, mana yang belum terpenuhi sesuai dengan permintaan. Kita cek satu persatu item data itu, kita cek satu persatu terkait dengan OPD pengampunya, kita sinkronkan semua. Itu makanya tadi kita bahas di situ. Makanya yang terkait di rapat teknis tadi itu yang terlibat aja. Itu terlalu sempit, jadi sudah penuh sesak, akhirnya hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan masuk. Tapi sebenarnya kalau untuk media masuknya sebenarnya tidak masalah, cuma kebetulan memang ruangannya tidak memadai. Pertama, yang kedua mungkin ada beberapa yang mungkin nggak serap di hati Bang Hendra atau Bang Ali, tapi secara instansi ya mohon dimengerti, karena itu memang namanya manusia lah ya. Manusia itu mungkin ada beda persepsi atau gimana, mohon dimengerti aja, karena memang ini sebenarnya tidak ada keluar dari jalur hukum, tidak ada, sesuai dengan tugas mereka juga masing-masing. Ini hanya rakor, bukan sosialisasi, bukan bintek, bukan aja sih Bang Hendra. Ini tadi itu rapat koordinasi teknis, bukan sosialisasi, bukan bintek, bukan pelatihan, bukan workshop, bukan aktivitas lapangan lainnya, tapi tadi rapat teknis terkait OPD-OPD yang diminta data KPK di OPD-OPD itu. Ya, apa? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Pak atas segala tanggapannya. Kita undangan yang masuk, silahkan konfirmasi ke Irfan 5. Posisi Irfan 5 kan di dalam nih. Saya di dalam mimpin rapat. Kecuali kalau kami disuruh masuk, ya Saya kan? mimpin rapat ya. Bahasa dia. Saya nggak bisa ngejawab, Pak. Kesannya kami merasa sedikit kecewa sih, Bang. Seperti apa tanggapan Bang Iwan terkait masalah itu, Bang? Ya kalau data bisa kita perlihatkan ya, data siapa yang hadir, terus dasar kami rapat tadi ini, KPK boleh dilihat. Jumlahnya berapa Bang tadi Bang? Yang hadir? Tadi undangannya, kita lihat undangannya, tadi itu yang kita hadirkan sih 24, tapi OPD-nya. Yang hadir tuh ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Bisa contoh di BPKD yang hadir 3 orang. Berarti total berapa orang Bang? Semua? Total 5 sekian ya. 80-an? Saya kebetulan tadi belum lihat 40? Apa 55 Bang? Belum lihat, saya belum lihat administrasi ini ya. Saya selesai mimpin itu, kemudian PR hari ini tuh kan belum tuntas nih. Ini belum tuntas. Jadi atas rapat hari ini masih ada koreksi selisih angka, masih ada koreksi pemenuhan yang belum 100%. Karena pemenuhan itu punya ini masing-masing kan, punya di folder masing-masing. Folder 24 yang dipenuhi, yang diminta 4 data nih. Yang sudah terupload, yang sudah disiapkan berapa data. Kan mestinya kalau yang diminta 4, yang dikirim 4. Iya. Sinkron kan? Yang diminta AB, yang dikirim harus AB. Jangan AC, kan harus sinkron. Iya. Nah, gitu. Kita cek satu persatu. Sehingga atas kekurangan ini menjadi PR ya, menjadi komitmen perangkat daerah untuk menindaklanjuti dimulai hari ini, siang ini, sampai dengan beberapa hari ke depan. Nanti beberapa hari ke depan kita monitoring juga sejauh mana, sehingga sebelum tanggal ditetapkan oleh KPK, yaitu tanggal 24 Juli 2026, sebelum itu kita sudah kirimkan data melalui PIC KPK itu, Pak Rusfian, namanya PIC sana, untuk menjawab permintaan surat dari KPK itu. Di inspektorat yang katanya lagi rakor, tapi nggak tahu nih rakornya tertutup atau bagaimana, nggak ngerti kita. Oh, ternyata ada plat DG juga ya. Yang ke inspektorat Lampung Selatan nih. Siapa ini kira-kira DG ini? Dari Palembang ini.
Ini BS 1154D. OPD masuk deh. OPD ya. Iya, tidak. Iya. Wow. Nggak boleh ya? Kayaknya tutup. Nggak boleh ya? Ayo. Kak, itu nanya ya, Kak ya. Kita cara sebenarnya. MCSP KPK. Apa singkatannya? Kamu yang nggak hadir, Kak. Dari Ada banyak bang. Izin bang, nanti yang ngasih ini Irban Adil. Kok itu? Kita kan siapa nih? Ya. Ari Arianti. Wartawan wajar bertanyakan ini kan kegiatan birokrasi Ya, kan. maksudnya dia suaranya satu. Gitu. Dasarnya apa, Mbak? Jadi Dasarnya- kami nggak bisa melihat data ini kayak siapa yang hadir. Ya, Dasarnya apa? ya. Dasarnya apa harus ngelihat data itu melalui Pak Irban? Dasarnya apa? Pak Presiden Irfan tahu di mana? Bu Ari, dasarnya apa? Anda diajarin tidak transparan ya, Bu Ari? Anda kan diajarin tidak transparansi berarti kepada publik.